Oke, baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari keempat. Kita nanti akan belajar tentang pembalikan kalimat ya. Jadi kita akan belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh atau yang berbeda dengan yang sebelumnya sudah kita pelajari teman-teman. Nah, jadi langsung saja babnya namanya adalah inversion atau inverted subject predicate. Nah, jadi di inversi ini teman-teman nanti akan belajar tentang gimana caranya membalik subjek predikat dan menjadi predikat subjek gitu ya, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nama inversion ini didapat dari kata invert, artinya menukar atau membalik gitu ya, teman-teman. Jadi inversion ini adalah pembalikan posisi kalimat. Kalau sebelumnya kita sudah belajar bahwa kalimat itu urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, di bab inversi ini nanti kita akan belajar subjek predikat menjadi predikat subjek dibalik, teman-teman. Nah, sebenarnya inversi ini di dalam bahasa Inggris itu lumayan umum ya, terutama ketika kita mendengar mereka menggunakan kalimatannya. Jadi, hampir semua kalimatannya dalam bahasa Inggris itu berbentuk untuk yang formal atau yang baku ya, teman-teman. Itu berbentuk inversion ini. Dan ini saya pakai untuk menjelaskan bagaimana caranya kita menginversi atau membalik posisi subjek predikat menjadi predikat subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk membalik subjek predikat, teman-teman harus perhatikan predikatnya. Jadi predikatnya itu pakai predikat apa, teman-teman? Nah, kalau misalnya predikatnya itu hanya berupa to be yang berdiri sendiri, nggak ada kata kerja setelahnya ya, berarti itu bukan auxiliary, teman-teman. Itu namanya linking verb, ya. Jadi kata kerja yang hanya buat syarat saja sebagai predikat. Nah, contohnya seperti ini. Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, itu kan subjeknya Lucas Pacioli, predikatnya cuman is, teman-teman. Ya, jadi hanya kata kerja yang buat syarat aja. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan predikatnya hanya berupa linking verb atau to be saja yang berdiri sendiri setelahnya tidak ada kata kerjanya, untuk menginversinya itu bisa teman-teman langsung pindahkan ke sebelumnya subjek. Gitu ya, teman-teman. Jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping, kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nah, jadi ada is dulu itu predikat ya, baru subjeknya Lucas Pacioli. Nanti artinya pun berubah menjadi apakah Lucas Pacioli bapak dari akuntansi dan pembukuan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kata kerjanya itu kata kerja yang punya arti ya, teman-teman, kata kerja tunggal, entah itu verb satu, entah itu verb 2, ataupun verb SIS, nah itu nggak bisa. Terutama ketika dia adalah kata kerja yang butuh objek ya, teman-teman. Itu nggak bisa, teman-teman langsung pindah sebelumnya subjek seperti ini nggak bisa. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Nah, itu kan Louis Braille menemukan Braille. Nah, menemukan itu kan butuh objek ya, teman-teman. Nah, ini invented tidak bisa. Teman-teman langsung pindahkan ke sebelumnya Louis Braille nggak bisa. Karena nanti Louis Braille ini akan jadi objek. Kata benda apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek adalah objeknya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau Louis Braille ini jadi objek, kita kehilangan subjek. Kalimat tidak boleh nggak punya subjek. Gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya kita menginversi kalau kata kerja tunggal yang punya arti seperti ini ya. Entah itu verb satu, entah itu verb SIS ataupun verb 2. Nah, caranya menginversi, teman-teman, sebentar, saya tulis dulu ya. Verb SIS sama verb 2. Nah, caranya menginversi itu teman-teman pisahkan auxiliary dari dalamnya. Nah, jadi sebenarnya di dalamnya kata kerja tunggal ya, entah itu verb satu, verb ICS atau verb 2 itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary yang melebur, teman-teman. Nah, di dalamnya verb satu itu sebenarnya ada auxiliary do, terus melebur atau gabung menjadi satu dengan verb satu atau bare verb. Oke. Nah, di dalamnya verb ICS itu sebenarnya ada auxiliary does, teman-teman, yang dia itu lebur dengan verb satu. Dan di dalam verb 2, contohnya invented ini ya, sebenarnya di dalamnya ada auxiliary did yang lebur dengan verb satu. Nah, nanti teman-teman pisahkan dulu do, does, atau did-nya ini ya. Nah, teman-teman, yang dipindah di sebelumnya subjek itu adalah do, does, did-nya ini. Sedangkan kata kerja yang punya arti, terutama kata kerja yang butuh objek tadi ya, itu tetap terletak di setelahnya subjek.
Seperti itu ya, maaf teman-teman. Terletak di setelahnya subjek. Jadi contoh dari kalimat Louis Braille invented Braille system of reading and writing for the blind tadi, kalau mau kita jadikan kalimatannya atau kalau kita mau inversi gitu ya. Nah itu nggak bisa langsung invented dipindah ke depan, tapi did-nya. Karena dia verb 2 teman-teman. Nah jadi did-nya dipindah ke depan, jadinya did Louis Braille baru subjek. Nah setelahnya subjek itu ke verb satunya. Jadi verb kata dasarnya teman-teman. Jadi, did Louis Braille invent Braille, a system of reading and writing for the blind? Terus ditutup pakai tanda tanya seperti itu. Jadi, apakah Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kalau misalnya predikatnya memang sudah berupa auxiliary verb, jadi memang sudah ada auxiliary yang kelihatan memang terpisah ya, tidak jadi satu dengan kata kerjanya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, itu kan auxiliary-nya adalah was brought ya. Nah, kalau misalkan sudah ada auxiliary yang terpisah seperti ini, maka cara menginvertnya cukup auxiliary yang paling depan. Jadi hanya bisa satu auxiliary saja ya, teman-teman. Jadi satu auxiliary saja yaitu yang paling depan atau yang pertama. Itu teman-teman pindah ke sebelumnya subjek. Jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Gitu ya. Nanti artinya jadi apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk menginversi atau membalik subjek predikat ada caranya. Teman-teman harus perhatikan kata kerja yang dipakai. Gitu ya. Nah, tapi saya pernah menyampaikan ke teman-teman, entah di sesi sore, entah di sesi malam, saya tidak ingat ya teman, tapi saya pernah menyampaikan bahwa di soal structure TOEFL, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan, kalau di pilihan A, B, C, D itu ada predikat di paling depan, maka jangan dipilih. Kalau di soal TOEFL ITP. Ya, karena bentuk kalimatannya tidak pernah keluar, teman-teman. Alias di soal structure TOEFL, saya belum pernah menemukan ada soal yang berakhiran tanda tanya. Pasti akhirannya titik. Gitu ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, terus inversi ini kapan? Di soal structure TOEFL, kapan kita bisa tahu pembalikan SP-nya ini kapan? Nah, jadi ada penandanya atau ada eh, sinyal gitu ya untuk teman-teman untuk mengetahui kalau itu saat itu adalah soal yang menanyakan inversi ini. Nah, ada 5 penanda, teman-teman. Yang pertama ketika ada there, biasanya kita mengartikan ada ya. Kemudian ada adverb of place, ada keterangan tempat. Kemudian yang berikutnya ada negative adverbs atau keterangan yang maknanya negatif. Nah, beberapa buku juga menyebutnya negative expressions, ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif, konotasinya negatif seperti itu. Karena tidak cuma adverb, teman-teman. Kemudian ada comparative, eh, artinya perbandingan ya, atau caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir ada verb ing atau verb 3 atau sebutannya adalah participle. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada kelima ini ya, ini adalah penanda kapan kita harus cari jawabannya itu yang bukan subjek predikat tapi predikat subjek atau inversi seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman, mulai dari yang there dulu. Nah, jadi there ini biasanya letaknya di belakang karena dia adalah keterangan tempat, artinya di sana, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. A big alligator lives there. Seekor aligator besar tinggal di sana atau hidup di sana. Nah, itu subjeknya a big alligator ya. Kemudian predikatnya adalah lives, diikuti oleh keterangan there. Karena lives ini bukan kata kerja yang butuh objek di sini, teman-teman. Nah, maka nanti kalau misalnya there-nya ini kita pindah ke paling depan, nah ini jadi penanda inversi. Jadi syaratnya adalah ketika there ini diletakkan di sebelumnya subjek atau di paling depan, teman-teman. Kemudian setelahnya nggak ada komanya. Nah, jadi subjek nggak mau langsung ketemu karena tempatnya diambil, teman-teman. Dia ngambek gitu ya. Maka terbentuklah inversi. Jadinya, there lives a big alligator. Di sana hiduplah seekor aligator besar. Nah, di situ setelahnya there itu langsung diikuti predikat dulu, teman-teman, yaitu lives. Subjeknya adalah a big alligator. Nah, makanya kalau kita mau bilang ada seseorang di dalam kamarmu misalnya.
There is someone, pakainya gitu ya. There is someone in your room. Jadi pakainya is. Karena subjeknya someone di setelahnya itu teman-teman. Someone kan seseorang satu ya. Tapi kalau kita mau bilang ada banyak sekali orang di kamarmu, itu kita bilangnya there are a lot of people atau there are many. Kalau di soal structure TOEFL ini saya belum pernah menemukan kata a lot of ini ya teman-teman. Jadi pakainya many. Jadi there are many people in your room. Seperti itu. Nah, kenapa pakai are? Padahal di depannya sama-sama pakai there, teman-teman. Karena subjeknya bukan there itu ya. Subjeknya adalah many people. Kalau yang atas subjeknya someone. Seperti itu. Jadi, ini adalah bentuk pembalikan subjek predikat. Jadi, predikat dulu baru subjek. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan kan predikatnya nggak paling depan ya. Sebelumnya kan ada sesuatu, teman-teman. Yaitu kata there itu. Atau penandanya. Seperti itu. Ada pertanyaan dari Mr. Van. Bolehkah menulis dengan pola Louis Braille did invent Braille? Jawabannya boleh sekali, Mister. Karena dia bentuk auxiliary verb. Dan do, keluarganya do ya, yaitu do dash did, itu diikuti oleh verb satu. Jadi kalimat Louis Braille did invent Braille itu benar secara gramatikal ya. Seperti itu, Mister. Sebenarnya manfaat inversi ini apa ya, Mister? Dalam tulisan akademik perlu ada style pembalikan. Nah, bisa dibilang style, Mister. Jadi, caranya kita menyampaikan sesuatu itu kan caranya banyak, teman-teman. Ya, alias gaya bicara itu banyak seperti itu. Atau cara menyampaikan informasi itu banyak. Nah, inversi ini sebenarnya adalah bahasa yang formal sekali. Jadi, kalau teman-teman mungkin melihat film-film yang orangnya yang pakai inversi ini, biasanya orang-orang yang bangsawan. Intinya orang-orang yang kastanya tinggi atau orang-orang yang mohon maaf di kecuali kalimat tanya ya teman-teman. Karena kalau kalimat tanya itu umumnya memang baku seperti itu. Walaupun kalau kita nggak ngikutin aturan itu pun juga nggak apa-apa. Ya kalimat positif pakai tanda tanya, pakai intonasi biasanya kalau di speaking. Nggak apa, tapi itu informal, bahasa Inggris yang tidak dipakai di TOEFL. Seperti itu. Gitu ya. Jadi eh, inversi ini contohnya nih, kalau teman-teman ingin mendengarkan, mungkin kalau teman-teman pernah nonton film Game of Thrones atau nonton The Lord of the Rings ya, film-film yang pokoknya yang ada apa ya, ada kayak ada posisi-posisinya, ada raja, ada ini. Nah, biasanya yang keluarga kebangsaan. Atau kalau nggak gitu, kalau teman-teman suka animasi, nonton ini teman-teman apa namanya? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda yang ketiga itu kalau nggak salah Master Oogway, intinya Kung Fu Panda, teman-teman. Master Oogway si kura-kura itu ketika menyampaikan sesuatu itu selalu menggunakan bahasa Inggris yang sangat formal gitu. Jadi dia kayak menghormati orang lain gitu. Jadi kayak bahasanya itu kayak bahasa orang bangsawan seperti itu. Gitu ya. Jadi kan lebih halus, lebih enak didengar seperti itu. Gitu. Nah, jadi dia dianggap bahasa formal, Mister. Gitu ya. Mister tadi gimana yang subjeknya ngambek? Ketinggalan, Mister. Oke, jadi saya ulang ya, teman-teman. Nah, kalau ada penanda inversi ini, kalau nomor satu ini pakai there ya, teman-teman. Jadi kalau ada there ini, kan kalau there itu umumnya tempatnya di belakang. Ya, namanya keterangan. Keterangan kan umumnya tempatnya, sebentar, ini saya hapus dulu. Keterangan kan umumnya tempatnya di belakang seperti ini, teman-teman. Jadi subjek dulu, a big alligator, kemudian predikat, lives, kemudian keterangan. Kalau ada objek, objeknya dulu ya. Tapi lives di sini konteksnya tidak butuh objek, jadi nggak ada objeknya. Jadi langsung diikuti keterangan yaitu there. Seperti itu. Nah, ketika there ini, keterangan itu bisa pindah ke depan, teman-teman. Itu keunikan keterangan ya, atau yang membedakan keterangan dengan objek di situ. Objek nggak bisa pindah ke depan, nggak bisa teman-teman. Tapi keterangan itu bisa dipindah di awal kalimat, gitu ya. Nah kalau there ini dipindah ke depan sendiri atau sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, itu kan berarti langsung ketemu sama subjeknya ya. Nah subjeknya ngambek karena tempatnya diambil teman-teman. Ya, jadi cara ngingatnya seperti itu. Jadi otomatis itu nanti subjeknya terngumpet atau apa namanya pindah sekalian ke belakang gitu. Kayak nggak mau ketemuan sama there-nya seperti itu. Jadinya there lives a big alligator. Jadi kalau kenapa tadi subjeknya pindah ke depan? Karena ada there yang dipindah di awal kalimat alias ngambil tempatnya subjek. Terus nggak ada koma setelahnya. Nah, jadi subjek ngambek, nggak mau di depan teman-teman seperti itu. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? There is a cat. Ada seekor kucing. A cat is there.
Bisa. A cat is there. Ada kucing di sana. Atau bisa dibilang memang bahasa Inggris itu jangan diartikan kata per kata ya teman-teman. Jadi kalau kita bilang seekor kucing di sana, ya sebenarnya sama aja kita bilang ada seekor kucing kan kita juga lihat gitu, gitu ya. Jadi sama aja. Jadi nggak apa-apa bisa bilang mengartikan itu jangan jangan kaku ya teman-teman. Bahasa Inggris itu jangan kaku malah nggak enak kalau diartikan kaku karena memang ada gap bahasa kita sama bahasa Inggris itu tetap ada gap. Jadi kalau kita mau mentranslate sesuatu gunakan vocab-vocabnya bahasa Inggris ya. Misalkan kita ngomong ada kucing di sana atau di sana ada kucing atau seekor kucing di sana nggak apa diartikan kata per kata tapi nggak enak banget didengar seperti itu. Ininya kita mau bilang kucing gitu kan kita melihat kucingnya sama aja kita bilang ada seekor kucing kan berarti kita melihat kucing itu ada kucing di sana kan sama kita juga melihat kucingnya di sana jadi pakai konteks ya jangan terlalu kaku dengan bahasa Inggris. Contohnya yang koma itu gimana, Mister Dik? Ya, ditambahin koma aja, teman-teman. Jadi kalau pakai koma, there, koma, tapi jangan diinversi ya. Jadi kalau pakai koma, jadi there, koma, subjek dulu baru predikat. Jadi there, koma, a big alligator lives. Tapi kalau nggak ada komanya, baru jadi penanda inversi alias dibalik subjek predikat menjadi predikat subjek. Seperti itu. Gitu ya. Jadi penanda inversi itu kan tadi kita sudah belajar ya, pembalikan subjek predikat. Nah, pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek ada caranya. Tadi sudah kita pelajari ya, dilihat dulu predikatnya. Nah, terus sekarang kita belajar di TOEFL. Di TOEFL atau di soal structure TOEFL itu ada penandanya, teman-teman. Untuk kita tahu bahwa kita sedang menghadapi atau kita sedang menjawab soal inversi ini. Nah, penanda yang pertama, ketika teman-teman menemukan ada there yang dipindah sebelum subjek atau dipindah ke depannya, terus nggak ada koma setelahnya. Kalau ada koma setelahnya berarti ya jangan diinversi, karena itu bukan penandanya, teman-teman. Oke, penandanya ketika dipindah ke depan dan tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan, kalau ada komanya gimana, Zar? Ya jangan diinversi. Jadi ya there, subjek dulu baru predikat. Jadi there, koma, a big alligator lives. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Sama-sama, Miss Putri, mari kita lanjut ya ke penanda kedua. Sorry, sebelum ke penanda kedua, penanda pertama ini ada pengecualian, teman-teman. Jadi, kalau misalnya subjeknya itu berupa I, you, they, we, he, she, it, atau kita biasa nyebutnya subjek pronoun, kata ganti yang tempatnya di subjek, teman-teman ya. Entah itu I, entah itu you, entah itu they, entah itu we, he, she, atau it. Kalau subjeknya ini, maka tidak boleh diinversi. Walaupun ada there dipindah ke depan sendiri, tidak ada koma setelahnya. Contoh teman-teman, misalkan kalau there-nya ditaruh ke belakang, subjeknya pakai I. Jadinya I work there. Saya bekerja di sana. Nah, ketika there ini kita pindah ke depan dan tidak ada koma setelahnya kalipun ya, maksudnya setelahnya pun itu nggak ada komanya, urutannya tetap harus subjek dulu baru predikat, tidak boleh diinversi. Jadi kita nggak boleh bilang there work I atau there do I work, nggak boleh teman-teman. Tetap there I work, I work there sama aja, gitu ya. Kemudian misalnya there you go. Nah, there you go itu artinya begitu gitu ya, teman-teman. Ya, kayak gitu gitu. Jadi misalnya kita eh, ngelihat orang itu tampil dan tampil apa penampilannya itu bagus gitu ya. Misalnya kita lihat adik kita main sepak bola gitu. Dia jadi dan dia tuh jadi MVP-nya misalnya ini. Kita bilang there you go gitu. Jadi kayak bisa diartikan ya begitu kayak gitu dong kayak gitu. Jadi kayak artinya seperti itu dan itu artinya there you go bukan there go you ya. Bukan juga there do you go bukan teman-teman. Oke, jadi tetap ya you go. There it is. There they are. Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau subjeknya I, you, they, we, he, she, it atau biasa kita sebut subjek pronoun ya, maka tidak perlu diinversi. Walaupun ada there dipindah ke depan sendiri tidak ada koma setelahnya.
Jadi diinversi hanya ketika kata benda subjeknya, teman-teman. Contohnya aligator tadi itu kan benda ya. Tapi kalau aligator itu sudah diganti it, maka tidak perlu diinversi. Jadi there it is, seperti itu. Oke. Nah, kemudian penanda kedua, teman-teman, ketika ada keterangan tempat. Nah, sebenarnya there tadi juga keterangan tempat ya, cuman there itu nggak jelas gitu. Oh, sorry, ya nggak jelas. Maksudnya di sananya itu di mana gitu. Nah, kalau adverb of place, keterangan tempat di sini saya sendirikan karena ini nanti jelas, teman-teman. Dan ini banyak ya, bisa in your house misalnya, bisa beside you, sorry, beside you atau next to you, misalkan, ya itu kan keterangan tempat, teman-teman. Jadi banyak sekali keterangan tempat ya. Nah sama, kalau ada keterangan tempat, dipindah di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka jadi penanda inversi. Diingat-ingat, keterangan tempat ya teman-teman, bukan keterangan waktu, tapi keterangan tempat. Nah ini contoh yang tempatnya di belakang dulu ya. A massive shark lives in that trench. Jadi seekor hiu besar hidup di dalam palung tersebut. Nah itu kan ada keterangan tempat di dalam palung itu atau di dalam palung tersebut. Nah, ini in the trench ini kalau kita pindah ke depan sendiri, terus tidak ada koma setelahnya ya, maka subjeknya ngambek, teman-teman. Kayak there tadi. Jadinya, in the trench lives a massive shark. Di dalam palung itu hiduplah seekor hiu besar. Nah, jadi lives dulu predikat ya, baru subjeknya a massive shark. Seperti itu. Kemudian penanda ketiga, nah ini yang paling sering keluar di soal struktur TOEFL resmi dari ITS, TOEFL ITP resmi dari ITS, teman-teman, yaitu negative adverbs atau negative expressions. Jadi ungkapan-ungkapan yang maknanya itu kita anggap atau konotasinya itu kita anggap sebagai negatif. Oke, contoh nih misalnya ada kata seldom, artinya jarang. Sama, barely, rarely, scarcely, hardly itu semua artinya jarang. Nah, jarang itu dianggap sebagai kata kerja yang memiliki makna negatif, teman-teman. Nah, kalau tempatnya dia masih di setelahnya subjek, artinya subjek itu masih di paling depan ya, itu maka tidak perlu diinversi. Contoh, I itu kan masih I di depan sendiri ya. Seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, di situ seldomnya masih di setelah subjek atau intinya subjeknya masih di depan ya, maka tidak perlu diinversi. Namun, ketika seldom ini kita letakkan di paling depan atau di sebelum subjek, terus tidak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 3 ini. Contoh, teman-teman. Seldom, nah setelahnya bukan I, tapi ada auxiliary do, karena have punya objek, teman-teman, yaitu lunch. Ya, jadi nggak bisa langsung kita pindah sebelumnya I. Jadi, seldom do I have lunch at work. Gitu ya, jarang sekali saya makan siang di tempat kerja. Artinya sebenarnya sama, cuman lebih formal seperti itu. Kemudian yang berikutnya, selain seldom, barely, dan teman-temannya ini masih ada lagi teman-teman, keterangan yang maknanya negatif. Misalnya ada kata only in, only for, only with, only by, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman menemukan ada keterangan apapun, sebelumnya itu dikasih kata only, itu menjadi negatif, dianggap sebagai negatif. Seperti itu. Kemudian ada lil, artinya sedikit. Never, tidak pernah. At no time, artinya langsung. Not once, artinya eh, tak sekalipun atau tidak pernah. Ya, contohnya misalnya, we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Nah, ini kan tempatnya masih di belakang ya, subjeknya masih di depan, maka tidak perlu diinversi. Nah, tapi ketika only in the Arctic ini kita pindah di sebelum subjek alias di paling depan, terus tidak ada koma setelahnya, maka itu jadi penanda inversi. Oke, jadi subjek predikat kita inversi atau kita tukar tempatnya. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, di situ ada auxiliary can, subjek setelahnya yaitu we, kemudian verb yaitu find. Jadi subjeknya itu diapit oleh auxiliary verb, teman-teman. Karena kan tadi caranya membalik atau caranya menginversi ketika predikatnya auxiliary verb, cukup auxiliary terdepan pindah ke sebelum subjek, ya kan? Ketika kita belajar kalimat tanya tadi. Seperti itu. Jadi kalau ada penanda nomor 3 ini, contohnya only in the Arctic ini, auxiliary-nya kita pindah di sebelumnya subjek. Atau kalau misalnya kata kerjanya hanya berupa to be ya langsung pindah aja to be-nya. Gitu ya. Jadi tadi cara menginversi sudah kita pelajari seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, teman-teman.
Ada under no circumstances atau on no condition, artinya adalah pokoknya jangan atau tidak boleh gitu ya. Kemudian berikutnya ada in no way, tidak mungkin, not only bla 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 but also biasanya ya. Tapi also-nya biasanya juga dihilangkan teman-teman. Nah, kemudian setelah but itu diikuti subjek predikat. Artinya but-nya itu menghubungkan dua SP. Nah, artinya sebelumnya but tadi harus ada SP ya. Tapi kalau misalnya sebelumnya S-nya, sebelum S atau sebelum subjek di paling depan ini ada not only-nya. Jadi not only-nya itu jadi di paling depan sebelum subjek, terus nggak ada koma setelahnya. Maka jadi dibalik SP-nya di sini atau diinversi. Gitu ya. Dan yang terakhir ada no sooner than. Seperti itu. Contoh teman-teman, nah ini saya pakai yang sebenarnya tidak pernah keluar kalau di soal structure TOEFL. Nah, cuman karena ini agak unik ya, maka saya pakai teman-teman. Nah, contoh nih, you should not open the box. Kamu nggak boleh membuka kotak itu. Nah, not itu adalah negatif ya, teman-teman. Cuman, not ini kalau dia menjelaskan kata kerja, ini kan notnya menjelaskan predikatnya. Jadi, auxiliary verb ini, predikatnya kan should open, teman-teman. Nah, dijelaskan oleh dijelaskan oleh keterangan not ini. Ya kan? Nah, jadi not itu kalau dia menjelaskan kata kerja, itu harus pakai auxiliary sebelumnya. Dan dia selalu nempel, teman-teman. Oke, jadi kemanapun notnya itu pergi, should-nya nanti jadi ikut. Seperti itu. Sedangkan ketika kita pengen inversi, notnya itu kita pindah ke depan, otomatis should-nya juga ikut. Jadinya, jadinya should not, should not you open the box. Jadinya nanti seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan ketika ada auxiliary dipindah ke depan sendiri seperti ini nanti jadi kalimat tanya. Seperti itu, gitu ya. Otomatis kalau mau menginversi not di predikat, itu kita carikan yang artinya sama. Ya, yaitu under no circumstances atau on no condition. Gitu ya. Jadi not ini supaya tidak jadi satu sama should-nya. Supaya tidak, kalau dipindah ke depan supaya should-nya itu nggak di sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadinya under no circumstances should you open the box. Nah, jadi seperti ini ya, bukan kalimat tanya jadinya. Nah, jadinya under no circumstances should you open the box. Nah, itu ada auxiliary should ya. Baru subjeknya you, kemudian verbnya yaitu open. Ini bentuk inversi. Kenapa diinversi? Karena ada negative adverbs ya yang dipindah sebelumnya subjek tanpa koma setelahnya. Seperti itu. Kemudian barisan yang terakhir teman-teman ya, ada nowhere artinya tak dimanapun, ada not until ini yang paling sering di soal structure TOEFL, not until ini teman-teman. Kemudian ada no longer artinya tak lagi, dan yang terakhir ada conjunction nor. Nah, satu-satunya conjunction di keluarganya negatif, makanya ada yang nyebutnya negative expressions karena ada conjunction teman-teman. Nah, sebenarnya aturan conjunction kita pelajari dari kedua ya. Conjunction itu setelahnya wajib diikuti subjek dulu baru predikat. Nggak boleh ada eh, pembalikan. Karena nanti jadi ini teman-teman, nanti jadi kalimat tanya, terutama ketika konjungsinya itu 5W1H. Artinya maknanya nanti berubah, pesan yang disampaikan jadi berubah. Gitu ya. Nah, otomatis kecuali satu maksud saya, maaf. Kecuali satu yaitu conjunction nor ini. Dan dulu saya masih ingat ketika kita belajar conjunction di hari kedua ya, terutama ketika saya menjelaskan fanboys, N-nya itu saya warnai biru karena ada penggunaan khusus teman-teman. Sedangkan yang lain warnanya merah. Teman-teman nanti boleh cek kembali. Nah, jadi nornya ini saya warnai biru itu sebenarnya karena saya ingin menandai ada penggunaan khusus dari nor ini, teman-teman. Jadi nor ini ketika dia menghubungkan dua SP, setelahnya wajib diinversi. Jadi subjek predikat, nor predikat subjek seperti itu. Ya betul ya, Mr. Tria. Jadi em, dan untungnya dulu nggak ada yang tanya ya. Maksudnya mungkin saya mikirnya apa nggak ada yang notice gitu teman-teman, nggak ada yang. Tapi tetap akhirnya kita bahas ya teman-teman. Nah, untuk contohnya misalnya seperti ini. Jadi saya pakai yang paling sering ya, not until ini teman-teman. Contohnya not until the 20th century. Nah, itu kan setelahnya nggak ada koma. Di depan sendiri ada not until. Nah, ini menandakan bahwa ini penanda inversi nomor 3 yaitu not until ini teman-teman. Makanya setelahnya itu ada auxiliary was, terus subject, the great sphinx of Giza, kemudian verbnya exposed to view. Ini verb 3 ya, auxiliary verb. Be verb 3, pasif teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, baru setelah abad ke-20,
The Great Sphinx of Giza itu ditunjukkan atau dikeluarkan. Maksudnya dari tanah ya, karena kan terkubur dulu. Jadi eh dipertontonkan atau apa ya, ditampilkan untuk umum, untuk dilihat umum. Seperti itu. Nah, tapi intinya teman-teman fokus di bentuknya itu ya. Jadi auxiliary dulu yaitu was, subject, the Great Sphinx of Giza, kemudian verb exposed. Nah, ini bentuk inversi. Kenapa kok diinversi? Karena ada not until. Itu penanda inversi ya, dipindah ke depan sendiri dan tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Nah, ini tidak perlu dihafal ya, teman-teman. Dan ini nggak semuanya keluar kok kalau di soal structure TOEFL yang resmi ya. Kalau misalnya teman-teman ngambil yang prediksi, nah ini buat jaga-jaga makanya saya masukkan semua untuk negative adverb ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita ke penanda keempat. Penanda keempat ini jarang sekali, bahkan saya belum pernah menemukan yang di TOEFL ITP resmi. Tapi kalau di TOEFL yang prediksi ini pernah keluar. Makanya untuk jaga-jaga saya berikan ya supaya teman-teman nanti siapa tahu hanya butuh sertifikat TOEFL yang prediksi ya. Saya berikan. Jadi more than setelahnya than ini boleh diinversi boleh tidak, teman-teman. Bahkan cuman diikuti benda yang dibandingkan saja itu boleh. Contohnya Jupiter is much larger. Nah, ini more-nya itu bentuknya R ya, karena dia cuma large, cuma satu suku kata. Jadi bukan pakainya more, bukan more large ya, tapi larger. Nah, then our planet. Nah, di situ setelahnya then cuman diikuti kata benda saja. Itu boleh. Artinya Jupiter jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, tapi then ini juga punya kelas kata conjunction kalau kita cek di kamus ya. Artinya setelahnya diikuti subjek predikat nggak apa-apa. Jadinya seperti ini teman-teman. Jupiter is much larger than our planet is. Nah itu setelahnya then ada subjek our planet, kemudian setelahnya predikat is. Bahkan subjek predikatnya ini setelahnya then ini ya, kalau diinversi nggak apa-apa. Mirip kayak nor jadinya teman-teman. Cuman kalau nor kan wajib ya, kalau then ini boleh iya boleh tidak. Maksudnya boleh diinversi boleh tidak. Jadinya Jupiter is much larger than is our planet. Seperti itu teman-teman. Kita ada predikat dulu setelahnya then yaitu is, baru subjeknya our planet. Seperti itu. Nah, kemudian penanda yang terakhir, ketika teman-teman menemukan ada verb ing atau verb 3 atau sebutannya participle ya, biasanya terletak di setelah to be, teman-teman. Contohnya seperti ini. Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya terletak di antara China dan Nepal. Nah, itu terletak yaitu located itu sampai Nepal. Kalau kita mau pindah ke depan sendiri alias sebelum subjek, kalau nggak ada koma setelahnya, maka urutannya dibalik. Predikat dulu baru subjek. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Jadi, terletak di antara China dan Nepal, Himalaya itu. Ataulah Himalaya. Seperti itu. Jadi, predikat dulu yaitu is, baru subjeknya Himalaya. Nah, verb ing juga sama, teman-teman ya. Contohnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Nah, itu lying sampai Nepal, itu kalau kita mau pindah di sebelum Himalaya nggak apa-apa. Kalau nggak ada komanya, maka penanda inversi nomor 5. Ya, jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Nah, untuk penerapan materi kita hari ini ke contoh soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini saya ambilkan dari buku yang teman-teman dapat dari lembaga ya, atau buku modul bonusan gitu. Namanya Longman, teman-teman mungkin ada yang familiar ya. Nah, caranya seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari, teman-teman cari dulu kelengkapan kalimatnya, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Kalimat selalu butuh predikat, artinya di sini harus kita carikan predikat. Gitu ya. Kemudian kita juga carikan subjek dulu sebelum titik-titik. Di situ ini keterangan ya, ada kata benda second level, tapi sebelumnya ada preposisi. Dia jadi keterangan, teman-teman. Nah, parking lot, tempat parkir itu juga kata benda ya, tapi karena ada of-nya dia jadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Artinya di sini kita kehilangan subjek juga. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan seperti ini kan ada yang aneh, teman-teman ya. Anehnya adalah subjek kok tempatnya hampir di akhir kalimat. Apalagi sebelumnya tidak ada koma sama sekali. Maka teman-teman harus cek sebelumnya subjek itu ada apa. Nah, kalau kita lihat, sebelumnya subjek itu berbunyi on the second level of the parking lot. Di lantai dua atau di tingkat kedua dari tempat parkir, dari parkiran,
gitu ya. Nah, itu kan keterangan tempat, teman-teman. Di lantai 2 dari tempat parkir kan keterangan tempat ya. Dan dia diletakkan di sebelum subjek, tidak ada koma setelahnya. Itu adalah penanda inversi nomor 2. Nah, otomatis jangan cari subjek predikat, tapi teman-teman cari yang dibalik, cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, berarti dari penjelasan saya barusan, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? A, B, C, atau D? Jangan takut salah, nanti saya jelaskan. Seumpama misalnya teman-teman jawabannya meleset ataupun jawabannya benar, nanti saya tetap jelaskan, teman-teman. Teman-teman tulis di chat ya, jangan takut salah. Kira-kira berarti jawabannya yang mana? Ya, betul sekali, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. That's right. Di situ ada predikat dulu atau ada inversi berupa predikat, sebentar, teman-teman. Predikat are ya, itu kata kerja dari keluarga to be. Subjeknya adalah some empty stalls. Kata benda intinya di stallsnya itu. Oke. Nah, sedangkan yang alpha memang sama yang bravo ya sekalian, teman-teman. Memang dia diawali oleh predikat. Cuman setelahnya tidak ada kata benda sebagai subjek. Nanti kalimatnya nggak punya subjek, nggak bisa. Kalimat nggak punya subjek itu nggak boleh, teman-teman. Empty itu kalau teman-teman cek di kamus ya, dia adalah kata sifat. Artinya kosong, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kata sifat tidak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek kalau nggak kata benda ya kata ganti. Seperti itu. Jadi yang alfa tidak bisa karena kita nggak punya subjek. Kalau yang Charlie, di situ ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi, teman-teman. Padahal sebelumnya titik-titik tidak ada komanya, ya. Dan itu ada penanda inversi nomor 2. Nah, inilah penanda apa namanya soal inversi, teman-teman ya. Jadi kalau menemukan ada keterangan tempat dipindah eh, di sebelum titik-titik dan kita butuh subjek predikat. Sebelum titik-titik nggak ada koma, sebelumnya pas ya itu nggak ada komanya. Nah, itu berarti penanda inversi nomor 2. Seperti itu. Jadi cari yang bukan subjek predikat tapi yang predikat dulu baru subjek yaitu yang delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkiran ada beberapa ruang kosong. Seperti itu. Jadi kalau kenapa nggak yang Charlie? Karena tidak diinversi, Mister. Padahal ada penanda inversi di situ. Kalau di tulisan TOEFL itu TOEFL ITP structure itu merujuk pada bahasa Inggris yang written ya, teman-teman, atau yang tertulis. Ya, otomatis koma sangat menentukan. Tapi kalau di speaking kan nggak kelihatan. Masa kita ngomong koma disebutkan, titik disebutkan, tanda tanya kan nggak ya. Otomatis kalau misalkan kita bahasa Inggris yang kita pakai itu di speaking itu kita boleh misalkan tidak diinversi setelahnya karena itu sebenarnya ada komanya berarti. Tapi kalau misalnya kita inversi berarti itu nggak ada komanya. Seperti itu. Tadi yang contoh Himalaya diinversi ya, Sir. Betul. Untuk kalau misalkan menemukan ada verb ing ataupun verb 3, agak panjang biasanya ya. Kemudian dipindah di depan sendiri, nggak ada koma setelahnya, maka jadi penanda inversi nomor 5. Seperti itu, Mister. Begitu ya. Oke, contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah hati-hati dengan kata stop, teman-teman. Ada ide-nya kan. Ini materi kita hari ketiga, materi sebelumnya berarti. Nah, kata kerja yang akhirannya ed bisa saja dia verb 2. Nah, kalau verb 2 berarti predikat. Bisa saja juga dia itu verb 3. Kalau verb 3 berarti nggak bisa jadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya. Ya kan, teman-teman? Nah, cuman ini nggak bisa kita tentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 menggunakan materi yang kita pelajari di hari ketiga. Loh kok gitu, Sir? Nah, masalahnya adalah pada arti, teman-teman. Kan di hari ketiga itu kan kita menentukan kata kerja secara makna ya. Nah, sedangkan stop ini punya dua makna, teman-teman. Dia punya makna transitif. Transitif itu butuh objek ya, yaitu menghentikan. Itu butuh objek. Menghentikan apa atau menghentikan siapa? Gitu ya. Nah, tapi stop juga punya arti intransitif. Nah, intransitif itu artinya tidak boleh dikasih objek ya, teman-teman, atau tidak membutuhkan objek. Artinya nanti adalah berhenti. Kalau berhenti tidak boleh dikasih objek. Nah, karena kata kerja stop ini punya dua arti, otomatis nggak bisa kita gunakan materi kita hari ketiga. Nah, terus bagaimana menentukan apakah dia verb 2 verb 3? Yaitu dengan penggunaan dasar verb 2 verb 3, teman-teman.
Tadi yang saya sebutkan tadi ya, kalau verb 2 itu predikat, kalau verb 3 supaya dia jadi predikat, kan kalimat harus butuh predikat ya. Sebelumnya nggak ada predikat sama sekali, teman-teman. Jadi yang jadi potensi jadi predikat ya stop ini. Kalau dia verb 3, jadi sebelumnya harus pakai auxiliary. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara menentukannya? Apakah dia verb 2, verb 3? Kita lihat titik-titik yang nanti kita masukkan ke dalam maksudnya di pilihan A, B, C, D ya. Pilihan A, B, C, D itu yang kita nanti akan masukkan ke dalam titik-titik. Dan kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, teman-teman, di situ semuanya ada auxiliary. Yang alpha itu ada will sama auxiliary B. Yang bravo juga sama, will sama B. Charlie juga sama, delta juga sama. Ya kan teman-teman? Karena semuanya ada auxiliary, nanti jawabannya dimasuk ke sini, berarti ini verb 3. Oke, karena kalau verb 2 tidak boleh pakai auxiliary, harus berdiri sendiri sebagai predikat, teman-teman. Oke, kan nanti kalau dimasukkan auxiliary jadi double kalau dia verb 2. Seperti itu. Jadi ini verb 3 ya. Nah, verb 3 itu supaya jadi predikat harus dicarikan auxiliary. Jadi di sini harus ada auxiliary-nya. Nah, tapi kita jangan buru-buru cari auxiliary ya. Siapa tahu kita juga kehilangan subjek. Kalau ditarik dari depan, nah ini ada preposisi in. In ini harus nemu kata benda ya sebagai object of preposition atau objeknya preposisi yang dirubah jadi keterangan, teman-teman. Extremely itu keterangan, bukan kata benda. Dangerous ada aus itu kata sifat, bukan kata benda. Situations, nah baru ion-ion atau tion-tion ya dalam bahasa Inggris 90% itu adalah kata benda. Nah ini jadi satu kesatuan. In extremely dangerous situation itu adalah keterangan. Gitu ya teman-teman. Nah ada keterangan di depan sendiri nggak bisa jadi subjek. Artinya di sini kita juga kehilangan subjek. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek auxiliary ya, karena di sini ada yang aneh. Yang aneh adalah subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, bahkan hampir di akhir ya. Sebelumnya pun nggak ada koma sama sekali. Maka teman-teman wajib cek ada apa sebelumnya. Ternyata keterangan waktu in extremely dangerous situations itu ditambahi dengan kata only. Keterangan apapun kalau sebelumnya ada only-nya ya itu jadi negatif. Keterangan yang maknanya negatif. Dan kalau dipindah sebelum subjek tidak ada koma setelahnya menjadi penanda inversi nomor 3. Gitu ya teman-teman. Jadi ini diinversi. Cari yang auxiliary dulu baru subjek. Tapi untuk menginversi auxiliary subjek tadi ada gini ya teman-teman. Hanya auxiliary yang paling depan yang boleh dipindah sebelumnya saja. Jadi satu saja. Kalau misalnya auxiliary-nya ada dua, yang paling depan saja yang dipilih sebelum subjek. Auxiliary berikutnya tetap terletak di setelah subjek bersama verb-nya. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ditulis di chat ya, jangan takut salah. Ya, that's right. Betul sekali, Miss. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary will. Kalau yang alpha itu nggak bisa ya, karena dua-duanya dimasukkan sebelumnya subjek. Nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi sekali lagi yang dipindah sebelum subjek itu cukup satu saja. Auxiliary yang paling depan saja. Jadi will subjeknya adalah the printing process sama di situ ada auxiliary be, baru verbnya yaitu stopped. Seperti itu. Kecuali there ya teman-teman. Untuk penanda yang pertama there will be itu boleh. Baru subjek. Seperti itu. Tergantung verbnya lah. Kembali ke verbnya. Kalau misalnya verbnya eh, tidak butuh objek, ditaruh sebelumnya subjek nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi dua-duanya there will be apa gitu itu bisa teman-teman. Tapi selain there, jangan ya. Jadi urutannya tetap auxiliary yang paling depan saja atau auxiliary yang pertama saja baru subjek, baru be-nya atau auxiliary yang lain lah seperti itu. Kemudian baru verb-nya seperti itu. Nah, jadi kalimatnya nanti kalau dibaca only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Yang alpha salah karena dua-duanya auxiliary dipindah ke depan, nggak bisa ya. Kalau yang bravo tidak ada bentuk inversi, nggak bisa. Yang Charlie ketambahan conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Tidak diinversi lagi padahal ada penanda inversi. Jadi nggak bisa ya teman-teman. Fix jawabannya yang delta. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan untuk teman-teman, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan, boleh di-unmute teman-teman. Gitu ya, silahkan boleh di-unmute dulu, silahkan. Sepertinya masih aman ya.
Oke, kalau gitu kita ke latihan soal buat teman-teman. Sebentar, saya unmute. Sorry, sorry, silakan Miss Putri boleh di unmute, Miss. Permisi, Mister. Kan itu tadi kan identifikasinya itu panjang ya, termasuk panjang sekali. Nah, gimana caranya kita itu bisa paham gitu loh urut-urutannya dari kayak men- merincikan, menentukan kalimat tuh yang kurang apa gitu-gitu. Itu gimana ya? Eh, Kak, ya caranya itu tadi, Miss. Dicari dulu bagian yang paling penting dulu. Inversi kan nggak harus ya, teman-teman. Inversi itu nggak harus di dalam bahasa Inggris. Ketika kita menyampaikan sesuatu nggak harus pakai inversi. Tapi di dalam bahasa Inggris itu yang pasti harus ada ketika kita menyampaikan informasi lengkap itu adalah subjek sama predikat. Jadi materi kita hari pertama itu kenapa saya taruh di hari pertama juga itu adalah materi yang foundation lah bisa dibilang fundamentalnya. Jadi bagian yang paling penting lah bisa dibilang seperti itu. Karena itu selalu kita pakai teman-teman untuk meyakinkan apa yang hilang di kalimat. Apakah subjeknya kah? Apakah predikatnya kah? Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya subjek untuk hari ini ya, untuk materi kita hari ini, misalnya subjek predikatnya itu hilang dan tempatnya itu tidak semestinya, maksudnya contohnya tadi ya, subjek kok tempatnya di tengah kalimat atau bahkan hampir di akhir, seperti itu. Terus sebelumnya subjek itu nggak ada koma sama sekali, maka teman-teman pastikan dulu sebelumnya, dicek dulu apa, siapa tahu itu salah satu dari 5 yang kita pelajari tadi. Gitu ya. Dan karena itu adalah banyak atau vocabnya tadi juga banyak ya, terutama penanda ketiga. Nah, sekali lagi vocab itu jangan dihafal. Nanti saran saya dan saya mohon sekali ya teman-teman, teman-teman review sambil ketika teman-teman memahami sesuatu bisa di-pause, bisa sambil ditulis. Ditulis dulu gitu ya. Kemudian lanjut. Nanti teman-teman ketika menemukan kesulitan, boleh ditanyakan bisa lewat Japri ataupun grup yang sudah kita buat. Seperti itu. Supaya nanti ada teman-teman yang mungkin bisa bantu saya atau saya biarkan dulu siapa tahu teman-teman ada yang mau jawab dulu seperti itu. Nanti misalkan jawabannya tidak tepat ya tugas saya berarti. Tapi kalau sudah tepat ya mungkin that's correct atau gimana. Atau misalkan kalau kurang saya nambahin seperti itu. Supaya diskusinya hidup seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi sorry, maksud saya tujuan saya membuat rekamannya juga di situ. Oke, jadi dan vocab itu banyak, jangan dihafal nanti ketika teman-teman sambil latihan, sambil dilihat seperti itu. Saya yakin akan gampang sekali. Atau ketika nanti teman-teman tes, saking terbiasanya, ini yang saya pakai, saya nggak perlu lihat subjek predikat lagi teman-teman. Sudah hafal ya untuk pola bentuk soal inversi ini. Kita lihat dari depan aja kan kita biasa scan dan skim ya, maksudnya scan dari depan teman-teman. Kemudian kalau menemukan only in nggak ada koma sama sekali, sudah cari yang auxiliary verb. Itu karakteristik soal inversi teman-teman. Tapi sekali lagi itu nanti ketika teman-teman sudah terbiasa itu akan hafal. Walah maksudnya ternyata soal inversi itu segampang ini gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet cari predikat dulu, cari subjek seperti itu. Ya, jadi kita sudah terbiasa dengan latihan. Nah, saya berikan yang perlahan tadi, teman-teman, yang rinci tadi, itu supaya teman-teman ketika menjawab ada tahapannya, ada apa ya, ada kehati-hatian. Artinya jawabannya lebih akurat daripada kita eh, apa namanya ya, teman-teman, frugal. Misalnya kita langsung only in, langsung inversi. Nah, sebenarnya walaupun seperti itu juga, nanti ketika teman-teman menjawab tes seperti itu. Tapi kan nggak ada urutan, teman-teman. Juga nggak ada sambungan dari sebelum. Jadi kenapa kayak saya ajarkan yang lebih hati-hati tadi itu lebih benar, maksudnya lebih jawabannya lebih akurat dan caranya pun seperti itu aja satu cara. Cuman yang banyak kan vocabnya tadi teman-teman. Ada only in, ada nor di tengah dan sebagainya tadi. Seperti itu, Miss. No problem, it's okay, Miss. That's alright. Tapi dapat ya. Miss Putri ya. Jadi gini teman-teman. Sebenarnya tujuan saya bukan mempersulit teman-teman ya untuk belajar biar biar nggak biar kenapa nggak langsung only in kalau di depan sendiri gitu aja sir gitu. Walaupun sebenarnya cara menjawabnya juga kayak gitu teman-teman. Supaya tersistematis. Jadi materi kita itu sebenarnya langkah yang kita pelajari itu sebenarnya satu gitu ya.
cari bagian kalimat yang penting dulu, subjek predikat dulu. Kemudian ada kondisi-kondisi lain nggak? Misalnya subjek predikatnya ada berapa? Kalau misalkan ada dua, materi kita hari kedua, kita butuh conjunction. Atau kebalikannya, kalau misalnya ada conjunction, pastikan subjek predikatnya nantinya kalimat lengkapnya lebih dari satu. Seperti itu. Kemudian kalau menemukan ed, nah itu kan materi kita kemarin, hari ketiga, gitu ya. Dan kalau hari ini ya kita belajar pembalikan. Jadi sudah kebentuk kalimat. Bentuk kalimatnya nggak umum gitu ya. Yang umumnya subjek predikat menjadi predikat subjek. That's alright. Seperti itu, Mas. Dapat banget, Mister, tapi harus rewards. Betul sekali, that's okay ya. Jadi nggak apa-apa, itu normal, teman-teman. Nggak mungkin dari sekian banyak yang saya sampaikan tadi, seluruh kata yang saya sampaikan hari ini teman-teman semuanya masuk, saya yakin pasti ada yang lupa, entah vocabnya tadi yang banyak tadi, entah misalnya pengecualian-pengecualian tadi, misalnya there tadi kan ada pengecualian teman-teman. Nah mungkin teman-teman ada yang lupa, nggak apa-apa. Keuntungannya adalah kita punya rekaman seperti itu namanya online. Gitu ya, bisa di replay ya, bisa diputar ulang juga. Jadi kalau misalkan tadi Mister bilang apa, dibalikin lagi seperti itu. Dan kalau misalnya udah diputar-putar kok, Sir tadi saya menemukan kebingungan nih. Nah, boleh ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Jangan ditulis kalau masih bingung ya, teman-teman, malah menyesatkan nanti. Tapi kalau misalkan sudah paham, segera tulis, biar nggak hilang. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Sepertinya masih aman ya. Oke, kalau gitu mohon izin saya mute kembali supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus untuk mengerjakan soal-soal latihannya. Dan seperti biasa, mohon jangan takut salah. Teman-teman coba sebisanya dulu. Salah nggak apa-apa, kita berproses ya, kita belajar teman-teman. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Maaf, kepencet. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, ada Charlie. Oke, antara Alfa atau Charlie, kita cek bareng ya. Seperti biasa, kita cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah hati-hati dengan kata produce di sini ya. Setelahnya tidak ada objeknya, teman-teman ya. Dia langsung preposisi to menandakan bahwa ini verb 3. Oke, kata kerja yang butuh objek, produce ini kan kata kerja butuh objek ya. Kok setelahnya nggak ada objeknya, berarti itu pasif. Nah, pasif itu bentuknya be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, jadi di sini kita tidak punya kata kerja sebagai predikat. Supaya verb 3 ini jadi predikat ya kita nanti carikan auxiliary. Gitu ya, teman-teman, atau carikan predikatnya di situ. Kemudian subjeknya juga belum ada. Mammals memang kata benda, tapi sebelumnya ada in, dia jadi keterangan, teman-teman. Artinya kita juga kehilangan subjek. Oke. Nah, tapi jangan buru-buru cari subjek predikat. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya di tengah kalimat, sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Maka teman-teman cek dulu, wajib dulu cek di depan sendiri ya, ada apa? Ternyata benar, keterangannya itu ditambahi dengan kata only. Keterangan apapun, kalau sebelumnya ketambahan keterangan only, itu jadi negatif maknanya. Gitu ya teman-teman. Maka dan kalau misalnya ada keterangan yang maknanya negatif dipindah di sebelum subjek tidak ada koma setelahnya menjadi penanda inversi nomor 3 maka harus diinversi. Cari yang predikat dulu baru subjek. Kalau yang alfa di situ ada subjek dulu baru predikat. Tidak bisa ya, kita butuh yang diinversi teman-teman karena ada penanda inversi. Kalau yang Bravo, nah tiba-tiba ada kenjang. Nah ini bukan conjunction ya, ini kata tanya teman-teman. Kalimat tanya nanti jadinya. Ini udah urutannya udah kebalik-balik. Jadi yang Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya Charlie. Di situ ada predikat dulu is, baru subjeknya yaitu milk. Ini auxiliary ya, verbnya adalah produce ini teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya Charlie kalau yang Delta, nah ada conjunction. Padahal subjek predikat cuma satu. Jadi nggak bisa ya. Fix jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, only in mammals is milk produced to nourish the young.
Jadi hanya pada mamalia susu dihasilkan untuk menutrisi, memberi makan anak-anaknya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau yang alfa nggak bisa, teman-teman, karena tidak diinversi. Sedangkan di situ ada penanda inversi nomor 3 dari 5 penanda tadi ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. Sekali lagi, jangan takut salah ya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, Delta, ada juga Bravo. Mari kita cek bersama. Ada juga Alpha. Mari kita cek ya. Cari kata kerja dulu yang bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah let ini verb 3 ya, nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Karena setelahnya ada by dari kata lead ya, artinya memimpin. Dia kan butuh objek ya. Sedangkan di sini tidak ada objeknya, apalagi diikuti oleh by itu. Nah, berarti di sini kita butuh predikat, kemudian subjeknya juga belum ada. The explorations, ada preposisi among, teman-teman. By itu juga preposisi ya. Jadi Christopher Columbus itu bukan subjeknya, dia keterangan, teman-teman. Ya, fungsi preposisi merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Artinya di sini kita juga membutuhkan subjek. Nah, tapi kok subjek tempatnya hampir di akhir kalimat, sebelumnya nggak ada koma sama sekali, maka teman-teman wajib curiga. Ada apa di sebelumnya? Nah, ternyata di situ kalau kita baca ya, among the exploration led by Christopher Columbus, Columbus maksud saya maaf. Jadi di antara penjelajahan yang dipimpin oleh Christopher Columbus itu kan keterangan posisi atau tempat ya kan di antara itu menunjukkan tempat, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau ada keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya, maka itu jadi penanda inversi nomor 2. Oke, maka kita balik cari yang predikat dulu baru subjek. Kita cari yang alpha di situ ada predikat dulu is, subjeknya adalah his 1492 voyage to Americas itu subjeknya his 1492 ya. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang alpha. Kita tahan dulu. Yang alpha tidak bisa, yang bravo tidak bisa karena tidak diinversi. Kita butuh yang inversi ya. Kalau yang Charlie ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu, nggak bisa. Kalau yang delta nah, ini malah nggak ada subjek, nggak ada predikat, teman-teman ya. Jadi nggak bisa yang delta ini kita butuh subjek predikat, tapi yang dibalik. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, among the explorations led by Christopher Columbus, Columbus, maaf, is his 1492 voyage to the Americas. Jadi di antara penjelajahan yang dipimpin oleh Christopher Columbus ada atau adalah tapi nggak enak kalau ada perjalanan lautnya pada tahun 1492 ke daratan-daratan Amerika seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, ada juga Bravo. Mari kita cek bersama. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, di situ nggak ada kata kerja sama sekali ya. Berarti di sini kita carikan kata kerja yang bisa jadi predikat maksud saya, teman-teman. Noun itu verb 3 ya, nggak bisa jadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya. Kemudian, nah there itu nggak bisa jadi subjek karena dia keterangan. Artinya di sini kita juga kehilangan subjek. Tapi sebelum subjek nggak ada koma dan ada there di depan sendiri. Ketika ada there dipindah ke sebelum subjek dan nggak ada koma setelahnya, subjeknya ngambek teman-teman, nggak mau ketemu ya. Jadi ini adalah penanda inversi nomor 1.
Nah, kebetulan di setelah titik-titik itu ada noun phrase atau ada kata benda yaitu approximately 4,000 known minerals. Kata benda intinya di minerals itu. Nah, berarti ini sudah ada subjek tapi kita hanya kehilangan predikat saja. Kita carikan A, B, C, D ya. Yang alpha to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Yang Bravo is itu predikat, kemungkinan jadi jawaban. Yang Charlie juga predikat, teman-teman. Kemungkinan jadi jawaban. Yang Delta itu verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, antara Bravo sama Charlie, beda Bravo dengan Charlie adalah kalau is itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Kalau yang Charlie, are itu dipakai ketika subjeknya lebih dari satu alias jamak. Nah, untuk mengetahui pakainya is atau are ya kita lihat subjeknya tunggal atau jamak gitu ya. Nah, subjeknya adalah sekitar 4.000 mineral yang diketahui. 4.000 itu kan lebih dari dua aja itu udah lebih dari satu, teman-teman. Apalagi sekitar 4.000 berarti kan lebih dari satu ya, banyak banget. Mineral itu ada S-nya juga. Berarti ini subjeknya jamak. Oke, maka pakainya adalah are ya, bukan is, teman-teman. Nanti kalau dibaca, there are approximately 4,000 known minerals in Earth's crust. Jadi ada sekitar 4.000 mineral jenis-jenis mineral yang diketahui di kerak bumi. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, Charlie. Sepertinya semua menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ belum ada ya. Berarti kita butuh predikat, teman-teman. Subjeknya, nah ini juga nggak ada kata benda lepas ya. Columbia River Gorge itu ada in-nya itu jadi keterangan tempat. Of itu juga preposisi. Oregon menjadi keterangan juga ya. Artinya kita membutuhkan subjek. Nah, tapi subjek kok tempatnya di tengah kalimat, bukan di awal kalimat, dan gak ada koma sama sekali sebelumnya, maka cek dulu ada apa. Nah, ternyata benar ya, in the Columbia River Gorge of Oregon, itu kan, apa namanya, jurang sungai Columbia gitu ya, yang ada di Oregon, itu kan keterangan tempat, teman-teman. Kalau dipindah sebelum subjek dan gak ada koma setelahnya pas, itu menandakan bahwa dia adalah penanda inversi nomor 2. Nah, jadi kita cari yang inversi. Predikat dulu baru subjek seperti itu. Nah, itu setelahnya titik-titik itu juga ada subjek ya, teman-teman. Powerful waterfalls. Nah, berarti di sini ada fanboys juga. Dihubungkan pakai fanboys harus setara ya. Jadi di sini fix cari yang subjeknya di belakang. Gitu ya. Dan benar sekali jawaban teman-teman, yaitu are found itu predikatnya. Subjeknya adalah dramatic basalt cliffs. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada N sampai titik ya, teman-teman. Misalnya setelah titik-titik ini langsung titik. Itu jawaban yang benar adalah yang Bravo. Gitu ya. Karena caranya menginversi, auxiliary saja yang dipindah sebelum subjek, kemudian verbnya itu di setelahnya subjek. Tapi karena di sini, di soal itu ada N setelah titik-titik itu ya, teman-teman. Kemudian setelahnya N itu ada subjek, fanboys harus menghubungkan posisi kalimat yang setara atau paralel. Jadi di sini juga harus ada subjek seperti itu. Makanya pasif di sini ya, are found kan pasif, nggak boleh ada objek. Artinya kata benda setelahnya ini bukan objek, tapi dia adalah subjek seperti itu. Ya betul, jawabannya Charlie. Kalau yang alpha itu karena tidak diinversi nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang delta ini nggak ada predikat sama sekali nggak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, in the Columbia River Gorge of Oregon are found dramatic basalt cliffs and powerful waterfalls. Jadi di jurang Sungai Columbia yang ada di Oregon ditemukan eh, tebing-tebing batuan basalt yang dramatis, maksudnya yang sangat baik, yang sangat indah gitu ya, dan eh, air terjun yang kuat, yang besar seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan.
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta, semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nggak ada. Hati-hati, use ini dia bukan kata kerja ya. Dia kata benda karena sebelumnya ada for. Everyday itu kata sifat, teman-teman. Karena nggak ada spasinya ya. Itu kata sifat. Ya, berarti ini kata benda artinya penggunaan seperti itu. Jadi kita belum punya kata kerja yang bisa jadi predikat, gitu ya. Nah, subjeknya juga belum ada, nggak ada kata benda di situ yang lepas ya. Nah, berarti, nah tapi jangan buru-buru cari subjek predikat, teman-teman. Karena sebelumnya nggak ada komanya, dan di depan sendiri itu ada not until, itu penanda inversi nomor 3 ya. Negatif adverb, keterangan yang maknanya negatif kalau dipindah sebelum subjek nggak ada koma setelahnya menjadi penanda inversi nomor 3. Jadi carikan yang inversi. Predikat dulu baru subjek. Yang alfa tidak diinversi, alfa nggak bisa. Sebentar, teman-teman tadi menjawab delta. Ya, betul sekali. Jawabannya delta, teman-teman. Ada auxiliary, subject, verb. Gitu ya. Ya, jawabannya delta. Kalau yang bravo ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Charlie pun juga sama, ada conjunction subjek predikat cuma satu, nggak bisa ya. Jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, not until 1879 did Thomas Edison perfect a practical incandescent light bulb suitable for everyday use. Baru setelah tahun 1879, Thomas Edison itu menyempurnakan bola lampu eh, apa yang bisa bercahaya yang praktis praktis artinya bisa dipakai semua orang gitu ya yang cocok untuk penggunaan sehari-hari. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta sepertinya semua menjawab delta ya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Hati-hati, rise ini kata benda ya, teman-teman. Ada kata between di situ. Between ocean temperature rise. Jadi peningkatan artinya, bukan meningkat. Tapi peningkatan ini kata benda. Oke, ada N juga di situ. Fanboys harus menghubungkan dua yang sama ya. Coral breaching events, kata benda, otomatis sebelumnya juga harus kata benda. Jadi rise-nya itu kata benda, bukan predikat, teman-teman. Artinya di sini kita butuh predikat. Nah, subjeknya juga belum ada, tapi ada there. There itu adalah penanda inversi nomor satu kalau diletakkan di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya ya. Jadi di situ kita butuh predikat, setelah titik-titik sudah ada subjeknya yaitu a strong correlation. Ya, jadi cukup carikan predikat saja. Nah, antara Bravo atau Delta yang bisa jadi predikat, teman-teman. Yang Alpha itu 2 verb 1 nggak bisa jadi predikat. Delta verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, untuk menentukan apakah pakainya are atau is, kita lihat apakah subjeknya tunggal atau jamak. Kalau jamak pakai are, kalau tunggal pakai is. Nah, di situ jelas ada kata e ya. E itu artinya sebuah, teman-teman. Sebuah berarti bendanya satu. Benar sekali, correlation itu nggak pakai s ya, dia tunggal berarti. Nah, kalau bendanya tunggal, jawabannya adalah yang is, yang delta. Betul sekali, bukan yang bravo ya. Nanti kalau dibaca, there is a strong correlation between ocean temperature rise and coral bleaching events. Ada sebuah korelasi kuat antara peningkatan suhu laut dan peristiwa-peristiwa pemutihan terumbu karang. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab eh, bravo, bravo.
Ada juga delta, antara Bravo atau delta. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Nggak ada kata kerja sama sekali di situ ya. Berarti di sini kita harus carikan kata kerja sebagai predikat. Subjek juga nggak ada. Sebelum subjek kok nggak ada sorry, sebelum subjek nggak ada koma, subjeknya tempatnya di tengah. Teman-teman wajib cek ya di situ. Ternyata benar ada kata nowhere di depan sendiri, nggak ada koma setelahnya. Itu adalah keterangan yang maknanya negatif. Dan kalau diletakkan sebelum subjek nggak ada komanya, itu penanda inversi nomor 3. Jadi teman-teman cari predikat dulu baru subjek gitu ya. Yang alpha di situ ada conjunction subjek predikat. Kita nggak butuh conjunction kalau kalimatnya hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Kalau yang Bravo di sini, nah kemungkinan jawabannya Bravo ya, ada auxiliary subject verb, teman-teman. Kalau yang Charlie tidak bisa karena tidak diinversi. Oke. Kalau yang Delta, nah as ini bukan subjek ya, teman-teman, dia adalah objek, objek pronoun namanya. Jadi kata ganti tapi tempatnya di objek. Kalau subjek pronounnya adalah we, ya, objek pronounnya as. Sama kayak I sama me, artinya sama-sama saya tapi tempat di kalimat beda. I itu subjek, me itu objek. Seperti itu. Jadi yang delta ini ada predikat tapi tidak ada subjeknya. Kalimat nggak boleh nggak punya subjek. Harus ada subjek sama predikat gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca, nowhere in the solar system do we find a planet with liquid water and life as abundant as on Earth. Jadi tak ada dimanapun di alam semesta, sorry, di tata surya maksud saya, bukan alam semesta beda. Kita menemukan sebuah planet dengan air yang cair dan juga kehidupan semelimpah atau sebanyak yang ada di bumi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, 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 ada juga Bravo. Oke, mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, di situ ada verb SES ya, yaitu regulates. Subjeknya adalah it. Nah, sebelumnya ada but, ya, fanboys, yang sebelumnya ada koma, setelahnya subjek predikat, berarti fanboys ini yang menghubungkan dua SP. Oke, artinya sebelumnya tadi harusnya ada SP1 lagi, tapi nggak ada. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru cari SP ya, karena sebelumnya subjek di situ ada sesuatu nggak ada komanya. Dan ternyata benar ada not only. Ini keterangan yang maknanya negatif. Penanda inversi nomor 3. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Nah, jawaban yang benar adalah yang alpha, gitu ya. Kalau yang bravo ada conjunction, padahal subjek predikatnya sudah cukup. Ada dua dengan satu conjunction. Kalau dimasukkan conjunction lagi, nanti ada penambahan conjunction yang tidak diperlukan. Kalau yang Charlie ada subjek predikat tapi tidak diinversi, nggak bisa. Kalau yang delta, kita kehilangan satu predikat lagi. Jadi nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, not only is the human brain responsible for reasoning and memory, but it also regulates vital bodily functions. Tak hanya otak manusia itu bertanggung jawab untuk melogika dan juga ingatan, namun dia maksudnya otak manusia itu juga mengatur fungsi-fungsi eh, apa ya, fungsi organ tubuh yang penting seperti itu. Fungsi kinerja tubuh yang penting seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, ada juga Alfa. Antara Alfa atau Bravo, kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat ada do not contain. Do contain itu ya, bentuknya auxiliary verb, teman-teman. Subjeknya bacteria. Bacteria itu jamak ya, tunggalnya adalah bacterium, teman-teman, pakai Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, ada koma yang diikuti fanboys. Menandakan bahwa fanboys itu menghubungkan dua SP gitu ya. Nah, setelahnya nggak ada SP1 lagi, ya teman-teman. Nah, kebetulan, sorry teman-teman. Jadi di sini predikat, subjek, nah ada fanboys itu not, sebelumnya ada koma ya. Berarti setelahnya kita butuh subjek predikat, tapi nggak ada di situ. Nah, kebetulan conjunction fanboys yang dipakai adalah nor, yang dulu di hari kedua saya warnai biru sendiri, yang lain merah. Nah, jadi penggunaan nor ini agak unik, teman-teman. Ketika dia menghubungkan dua SP, SP setelahnya wajib diinversi, gitu ya. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Berarti jawabannya adalah yang Bravo, gitu ya. Kalau yang Alpha di situ ada subjek predikat tidak diinversi nggak bisa. Kalau yang Charlie nggak ada subjeknya, teman-teman. Them itu objek ya. Jadi Charlie nggak bisa, kita kehilangan subjek. Kalau yang delta tidak ada predikatnya. Show-nya itu kata kata benda, teman-teman. Karena sebelumnya there, itu kepemilikan. Satu keluarga dengan the, gitu ya. The itu artikel, sama-sama determiner. Sama-sama kata sifat dari keluarganya determiner. Ya, possessive adjective sama, artikel adjective seperti itu. Nah, kalau yang delta berarti kita kehilangan predikat. Fix jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, bacteria do not contain membrane-bound nuclei, nor have they shown evidence of such organelles in fossil records. Jadi bakteria itu tidak memiliki inti yang terikat oleh membran. Begitupun mereka itu belum atau tidak pernah menunjukkan bukti dari atau adanya organel-organel semacam itu dalam rekaman fosilnya. Seperti itu. Lanjut ke nomor sebentar, karena ada pengecualian nor, betul sekali. Nor itu conjunction yang agak bisa anggap pengecualian, teman-teman, karena dia menyeleneh atau apa ya namanya, melawan hukum conjunction umumnya, seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi bisa dibilang nor ini pengecualian dari conjunction. Lanjut ke nomor, karena ada pengecualian nor, jadi tetap subjek predikat. Nggak bisa, teman-teman. Nor itu fix ketika dia menghubungkan dua SP, ya, SP setelahnya, dan ini hanya nor ya, teman-teman. Jadi kalau kita cari kata nor, conjunction nor ini, jadi kalau dia menghubungkan dua SP, kita cari nor yang conjunction ya, cari yang menghubungkan. Nah, contohnya ini, di atas sendiri ini kebetulan dia menghubungkan dua SP, teman-teman. I don't expect children to be rude, koma, nor. Nah, setelahnya bukan subjek. Setelahnya itu adalah auxiliary, yaitu do, subjeknya I, verbnya adalah expect, teman-teman. Seperti itu. Kalau ini dia nor his. Nah, ini dia juga conjunction tapi fanbase yang menghubungkan bukan SP ya, dia menghubungkan ini kepemilikan, teman-teman. Jadi my sama his seperti itu. Maksudnya his fault. It was not my fault, nor his fault. Jadi ini bukan salahku, begitupun bukan salah dia, seperti itu. Ini kalau yang artinya saya begitupun saya juga tidak, itu dia adalah keterangan ya, bukan conjunction, teman-teman. Nah, ini yang conjunction. Nor could we. Jadi ketika kita pakai, ini adverb, maaf maaf, ada n-nya di situ. Berarti ini adverb, teman-teman. Nah, nor itu kalau dia menghubungkan dua SP, sudah dipastikan setelahnya pasti diinversi. Nggak ada pengecualian, teman-teman. Seperti itu. Ya, conjunction nor itu bisa dianggap pengecualian dibandingkan conjunction-conjunction yang lain seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan, waktunya tiga terakhir ya, nomor 10. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Antara Alfa atau Charlie ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ ada has changed. Subjeknya adalah high throughput screening, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan ada tanda titik koma atau semicolon ya, itu adalah conjunction. Jadi ini conjunction, teman-teman. Nah, setelahnya harusnya diikuti subjek predikat ya. Tapi di situ cuma ada auxiliary, teman-teman. Be itu auxiliary dan dia nggak bisa berdiri sendiri. Be itu wajib ada auxiliary lain sebelumnya. Biasanya dari modal ya, dari modal, teman-teman. Dan di situ memang ada modal yaitu antara Charlie atau Delta. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus carikan satu auxiliary lagi. Kemudian, nah ini belum ada subjek ya, malah adanya no longer, teman-teman. Itu keterangan dan dia negatif maknanya. Kalau ada keterangan maknanya negatif, diletakkan di sebelumnya subjek dan setelahnya nggak ada komanya, maka itu penanda inversi nomor 3. Gitu ya. Jadi setelahnya harus diinversi. Jadi cari yang auxiliary dulu, baru subjek. Jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie ya, teman-teman. Kalau yang delta itu salahnya karena ketambahan conjunction lagi. Oke, kita hanya butuh subjek predikat yang diinversi tapi ya. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, high throughput screening has changed pharmaceutical development. No longer must each compound be tested one at a time. Jadi screening high throughput ini istilah farmasi ya. Itu telah merubah perkembangan farmasi. Nah, jadi tidak hanya setiap compound itu senyawa, setiap senyawa itu harus diuji satu satu-satu gitu ya dalam satu waktu. Seperti itu. Dan itu tadi materi tentang inversi, teman-teman ya, membalikan subjek predikat dan ada 5 penanda yang sudah kita pelajari hari. Ini. Sebenarnya inversi itu banyak sekali, tapi kalau yang di TOEFL, entah itu yang TOEFL resmi dari ITS ataupun TOEFL yang prediksi, yang keluar 5 itu. Nah, kalau dulu sebenarnya 6, teman-teman. Cuman conditional sentence nggak pernah keluar lagi ya, nggak pernah ditemukan lagi seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan sambil saya absen. Teman-teman boleh di-unmute ya, silahkan sambil saya absen ya. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Sebentar. Apakah ada yang unmute? Sepertinya belum ada. Di chat sepertinya ada pertanyaan dari Miss Erlin. Mister, apakah inversi ini akan muncul juga di soal tipe error identification atau soal error analysis atau error recognition itu ya? Jadi di structure bagian kedua itu ada namanya error recognition. Jawabannya ada kemungkinan keluar atau pernah keluar, Miss. Tapi jarang sekali. Gitu ya. Jadi kebetulan Miss Erlin bertanya dan pertanyaannya bagus sekali karena praktis ya, maksudnya yang ada di tes nanti teman-teman. Di tes itu umumnya error analysis itu keluar di bagian yang pertama. Ya, biasanya nomor 13 teman, nomor akhir-akhir. Antara nomor 11, kalau nggak gitu 12, kalau nggak gitu 13, kalau nggak gitu 14, kalau nggak itu 15. Itu umumnya. Jarang sekali dia di awal-awal itu jarang sekali. Nah, tapi di error analysis itu jarang keluar. Tapi itu saya pernah menemukan ada di soal error analysis seperti itu. Kadang pun keluar pun bukan jadi masalah, maksudnya bukan jadi intinya soalnya itu bukan tentang error analysis. Jadi bentuk kalimatnya aja error analysis. Tapi ada juga yang soal error analysis seperti itu, Mas. Maksudnya yang soal inversi yang di error analysis maksud saya. Itu juga pernah, tapi jarang sekali. Tapi saya yakin kalau teman-teman udah terbiasa, itu nanti akan gampang sekali, teman-teman. Mengenali eh, materi-materi kita hari pertama sampai hari keempat itu ke soal-soal latihan TOEFL atau soal TOEFL itu ya itu akan mengenalinya akan gampang kalau teman-teman sudah terbiasa. Makanya selalu saya sampaikan kalau teman-teman ada waktu luang mohon sempatkan hajar latihannya seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Jangan sungkan-sungkan teman-teman, boleh ditanyakan sebelum kita tutup. Sepertinya aman ya. Atau nanti kalau teman-teman mereview kembali
video rekamannya, kemudian teman-teman menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan ditanyakan ya teman-teman. Kemudian ketika mengerjakan latihan pun eh, dari video pembahasan ada yang kesulitan, jangan sungkan-sungkan ditanyakan seperti itu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktif hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone.